Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kelompok kami. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Vina Puspita dan teman saya Yupensiana Rina. Kami dari kelas akuntansi pagi D semester 5. Materi presentasi yang akan kami sampaikan yaitu tentang analisis profitabilitas dan risiko. Baik, saya akan menjelaskan materi kami untuk yang pertama. Analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Fungsi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan, biasanya dinilai oleh investor dan kreditur atau bank, untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan atau sales, yang berguna untuk audit operasional, dan cara menghitungnya yaitu sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Baik, untuk materi selanjutnya teman saya Yupensiana Rina yang akan melanjutkan. Baik, selanjutnya margin laba bersih. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ration. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin banyak operasi suatu perusahaan. Cara penghitungannya, net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Poin selanjutnya, ration pengembalian aset. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentase keuntungan laba untuk diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisien suatu perusahaan dalam pengelolaan asetnya bisa terlihat dari presentase rasio ini. Cara penghitungannya, ROA, laba bersih dibagi total aset. Yang selanjutnya, rasio pengembalian ekuitas merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut, yang dinyatakan dalam presentase ROE menunjukkan seberapa berhasilnya perusahaan mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Cara penghitungannya, ROE, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Poin selanjutnya, rasio pengembalian penjualan. Return on sales merupakan rasio profitabilitas yang menimbulkan tingkat keuntungan perusahaan setelah membayar biaya-biaya variabel produk seperti usaha pekerjaan bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Cara penghitungannya, ROS, laba sebelum pajak dan bunga atau penjualan dikali 100%.
Yang selanjutnya, return of investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin baik kondisi suatu perusahaan. Cara penghitungannya, ROI, laba atas investasi kurang investasi awal, atau investasi dikali 100%. Poin selanjutnya, earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham. Dalam penghasilan laba untuk perusahaan, manajer perusahaan, pemegang saham biasa dicalonkan pemegang saham sangat diperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Cara penghitungannya, EPS laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham persen atau jumlah saham biasa yang beredar. Sekian dari presentasi kami ucapkan banyak terima kasih.